Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, apalagi sampai punya pikiran ngelakuin itu, Pak. Jangan masukin ke rumah sakit jiwa. Tapi ini demi kebaikan dia, Mirza. Kalau di rumah sakit kan dia bisa diobati dan bisa pulih. Mengapa kau tak mengerti? Siapa yang datang? Intan! Kamu udah di sekolah lagi? Udah. Aku kangen sama kamu. Intan juga kangen sama kamu, Intan. Intan, aku juga kangen sama gorengan kamu. Aku juga kangen sama kalian, teman-teman. Kayaknya aku ketinggalan pelajaran deh. Kalian mau kan bantuin aku? Mau dong. Udah Intan, kamu tenang aja. Nanti aku pinjemin catatan kok ke kamu. Iya, aku bakal ngajarin kamu biar kamu gak bingung. Makasih banyak ya teman-teman. Sama-sama Intan. Teman-teman, gak usah mandi sama Intan. Intan kan suka mengemis. Di jalan lagi. Heh, jangan ngomong sembarangan ya. Intan itu bukan pengemis. Kamu gak usah membela Intan deh. Kalau gak percaya tanya aja sama Intan. Intan, kamu kan mengemis dekat lampu merah kan? Ayo ngaku. Jangan so tau deh. Emangnya kamu tahu kejadian sebenarnya? Hah? Kamu gak usah membela Intan deh. Asal kamu tahu ya, Intan ini dipaksa ngemis karena mamanya dikurung sama orang jahat. Kalau dia nggak ngemis, mamanya itu disiksa. Tahu? Apa benar selama nggak masuk Intan mengemis? Sudah anak-anak, sudah. Tenang ya. Intan, kamu pasti ketakutan dan panik ya saat itu sayang. Tapi tenang aja, sekarang akan baik-baik semuanya di sini. Ibu guru dan teman-teman kamu yang lainnya pasti akan mendukung kamu. Ya kan anak-anak? Iya, Bu. Intan, kamu tenang aja ya. Jangan takut sama dia. Kalau ada yang jahatin kamu lagi, bilang ke aku, kalau nggak ke teman-teman. Ya kan teman-teman? Iya. Intan, kamu anak yang baik dan pemberani. Ibu benar-benar bangga sama kamu. Sekarang kau minta maaf sama dia. Cepat. Maafin aku ya Intan. Aku benar-benar menyesal. Sekali lagi aku minta maaf. Iya, aku maafin kak. Ibu harap kalian semua berteman ya. Dan saling mendukung satu sama lain. Itulah fungsinya berteman. Saling berbagi dalam senang ataupun susah. Ya anak-anak? Ya Bu. Iya Bu. Ayo sekarang kembali ke kursi kalian. Kita mulai pelajaran matematika ya. Iya Bu. Intan. Sekarang kamu tinggal di mana? Aku boleh kan main ke sana? Soalnya aku kangen banget sama mama kamu. Aku kangen dibacain dongeng sama mama kamu, Intan. Nanti kalau mama udah membaik, aku akan ajak mama ke sekolah biar bisa ketemu sama kamu. Soalnya aku kan numpang, jadi nggak boleh ngajak tamu ke rumah itu. Dia nggak mau di rumahnya terlalu banyak orang. Permintaan kamu itu agak sulit. Nggak gampang, Mirza. Loh, emangnya apa yang terjadi, Pak? Perempuan itu, ibunya si Intan, kelihatannya seperti normal. Tapi kadang-kadang marah-marah, histeris. Sepertinya ada gangguan jiwa gitu. Itu menurut Bapak nggak cocok di rumah kita. Nanti bisa mengganggu tetangga. Menurut Bapak, tepatnya harus di rumah sakit jiwa. Pak, aku setuju, Pak. Pak, pokoknya Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, apalagi sampai punya pikiran ngelakuin itu, Pak. Jangan masukin ke rumah sakit jiwa. Tapi ini demi kebaikan dia, Mirza. Kalau di rumah sakit kan dia bisa diobati dan bisa pulih. Aku tahu, Pak.
Pak, tapi Naila seperti ini gara-gara aku, Pak. Aku penyebabnya, Pak. Aku mau nebus semua dosa-dosa aku, Pak. Papa nggak sanggup kalau dia kamu lagi, Mirza. Pak, kalau Bapak pisahin Naila sama Intan, kasihan Intan, Pak. Selama ini yang menjadi semangat hidupnya Intan itu ibunya. Dan yang menjadi semangat ibunya itu Intan. Mereka nggak bisa dipisahin, Pak. Mereka saling bergantung, Pak. Bapak kalau nggak mau ngelakuin ini demi aku nggak apa-apa, Pak. Tapi tolong, Pak, lakuin ini demi cucu Bapak. Kali ini aku bener-bener minta tolong sama Bapak. Pak, Bapak harus janji sama aku. Jangan bawa Naila ke rumah sakit jiwa. Kita lihat saja beberapa hari ini. Kalau benar omongan kamu, dia bisa tinggal sama Bapak. Tapi kalau enggak, kita harus bicarakan lagi, Mirza. Makasih, Pak. Pokoknya Bapak harus bersabar ya, Pak. Sampai aku keluar dari penjara. Ya. Aku janji, Pak. Saat aku keluar dari penjara, aku akan lebih baik lagi, Pak. Bapak tunggu datangnya itu. Bapak tagih janji kamu. Maaf, waktu berkunjung sudah habis. Saudara Mirza diharap kembali ke sel. Iya, makasih, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Pak, tolong ambil barang-barang aku di kepala penjara, Pak. Ada dompet sama kalung sama yang lain, Pak. Doain aku, Pak. Karena doa orang tua yang paling makbul. Gorengan, gorengan. Siapa yang mau beli tinggal dikit mau. Mau nih, nih beli ya. Bisa nggak kamu sini? Aku bisa kok, sama aku aja. Oh ya udah sini. Makasih ya. Kamu mau beli? Ya, yang mana? Ini bakwan nih. Nih. Mau langsung apa dimakan? Makan deh. Ya udah. Nggak pakai plastik nggak apa-apa kan? Ya, oke. Makasih ya. Gorengan. Oke. Aku bawa tahu isi. Tapi bakwannya habis. Tinggal tahu isi sama molen. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah. Ini. Oke. Kasih ya. Uangnya pas ya. Alhamdulillah ya. Gorengan aku udah habis. Makasih ya Tiara, kamu udah mau ngebantuin aku. Iya, kan kita sahabat, jadi harus saling tolong menolong. Sekarang aku udah bisa sekolah dan bisa main sama kamu lagi, kayak dulu. Aku seneng banget. Itu suara bunyi perut aku tahu. Gila, maafin aku ya Tiara, aku lupa nyisain gorengannya buat kamu. Udah nggak apa-apa, kita ke kantin aja yuk. Aku traktir kamu. Kamu tuh udah bantuin aku. Sekarang mau nyeraktir juga. Aku beruntung banget punya teman sebaik kayak kamu. Yaudah yuk, aku keburu lapar lagi nih. Ayo. Tiara, Intan sini. Kalian lagi ngobrolin apaan sih? Kita lagi ngomongin soal piknik. Kan kita mau piknik. Intan, nanti di acara itu kamu bawa kue sama gorengan yang lebih banyak ya. Piknik itu apa? Sekolah kita bikin piknik tiap tahun. Jadi nanti kita bawa makanan dan minum sendiri. Kita mau beli gorengan sama kue kamu aja deh. Kamu bisa kan bawa ke acara piknik? Ya bisa kok. Nanti aku bakal bawa gorengan kue yang banyak banget. Kalian udah pada bayar belum? Aku udah bayar loh. Piknik itu emang harus bayar ya? Berapa emang? 500.000 Intan. Mahal banget. Aku nggak bakalan bisa ikut kalau bayarnya semahal itu.